Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Sekali lagi ya, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Udah siap memuliakan Tuhan? Sudah siap dong kakak? Oke, kalau udah siap, semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat satu pujian layak dipuji, layak disembah. Puji Tuhan adik-adik, kakak yakin kalian semua dalam keadaan gembira, ceria, dan semangat karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Yuk adik-adik semuanya, kita nyanyikan halo halo hello hello hola hola. Musik. Pakai gerahannya ya.
Oke, kalau semuanya pada semangat, semuanya tetap berdiri, kita mau gerakan badan kita untuk memuji Tuhan. Gerakan badanku asik, 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 ku gerakan kepalaku, asik, ku gerakan tangan dan kakiku, dengan penuh sukacita ku gerakan badanku, asik, 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 ku gerakan kepalaku, asik, ku gerakan tangan dan kakiku, dengan penuh sukacita. Diamlah segala yang bernafas, memuji Tuhan, haleluya. Diamlah segala yang bernafas, memuji Tuhan, haleluya. Gerakan badanku asik, 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 ku gerakan kepalaku, asik, ku gerakan tangan dan kakiku, dengan penuh sukacita ku gerakan badanku asik, 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 ku gerakan kepalaku, asik, ku gerakan tangan dan kakiku, dengan penuh sukacita. Diamlah segala yang bernafas, memuji Tuhan, haleluya. Diamlah segala yang bernafas, memuji Tuhan, haleluya. Tuhan tak pernah memandang muka, oh oh. Tuhan tak pernah memandang tinggi, pendek. Tuhan tak pernah memandang hitam, putih, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan tak pernah memandang muka, oh oh. Tuhan tak pernah memandang tinggi, pendek. Tuhan tak pernah memandang hitam, putih, tapi Tuhan melihat hati. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Hatiku bersuka cita lagi. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Hatiku bersuka cita. Kak Gina, tadi kita sudah banyak memuji Tuhan ya. Iya Kak Angel. Sekarang kita mau apa ya Kak Angel? Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk adik-adik semuanya masih tetap berdiri, kita nyanyikan waktu Tuhan bukan waktu kita. Dengarkan semua ya adik-adik. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan.
kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami percaya bahwa semuanya akan indah pada waktunya Tuhan. Karena Engkau yang ada bersama kami Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Tadi kami sudah banyak memuji dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Sudah saatnya kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Kami dipakai oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, juga Engkau yang urapi kami, anak-anak sekolah minggu dan juga yang akan bawakan firman Tuhan. Semuanya Kau urapi, Kau lawati Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Tante Rini percaya kita semua ada dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo ambil posisi yang baik, yang sudah bisa baca, ambil Alkitab, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan saat ini yang terdapat di dalam Alkitab 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27. Sekali lagi ya, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27. Judulnya di sini adalah Naaman disembuhkan, dan tema firman Tuhan saat ini adalah ketaatan mendatangkan mujizat. Ketaatan mendatangkan mujizat. Nah, adik-adik, ada seorang perwira yang bernama Naaman. Naaman ini adalah seorang yang sangat dipakai Tuhan untuk berperang. Ketika Naaman berperang, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram. Dan pada waktu itu, Naaman diserang oleh penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang belum ada obatnya, yaitu penyakit kusta. Apa sih itu penyakit kusta? Penyakit kusta adalah penyakit yang sangat-sangat berbahaya karena akan menimbulkan luka di seluruh tubuh, dan orang yang kena penyakit kusta itu akan diasingkan atau tidak boleh dekat-dekat dengan orang lain. Nah, waktu itu Naaman sangat sedih, Naaman sangat bingung, gimana saya nggak bisa sembuh. Tetapi ada seorang gadis yang tinggal di rumah Naaman, yang melayani istri Naaman. Dia berkata kepada Naaman, "Tuanku, di Israel ada seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan setiap orang yang sakit." Kemudian Naaman pergi kepada raja dan dia berkata, "Raja, ada ternyata seorang nabi yang ada di Israel yang bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit." Kemudian raja berkata, "Baiklah, saya akan membuat surat kepada raja Israel bahwa engkau atau Naaman akan pergi ke Israel untuk apa? Untuk mencari kesembuhan, untuk mencari seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan." Kemudian Naaman juga orang-orang yang mengikuti dia, mereka pergi ke Israel, mereka menghadap raja, menyerahkan surat itu, dan raja Israel berkata, "Siapakah aku ini sehingga aku dapat menyembuhkan engkau? Aku bukan siapa-siapa. Engkau mencari gara-gara kepadaku." Tetapi Elisa atau seorang nabi itu bernama Elisa mendengar, dan dia menyuruh seorang utusan berkata kepada raja, "Raja, di sini kan ada Elisa, ada nabi yang dipakai oleh Tuhan. Suruhlah Naaman itu atau perwira itu untuk datang kepadaku." Kemudian Naaman pergi kepada Nabi Elisa, dan Nabi Elisa menyuruh orang kepada Naaman ini bahwa kalau engkau mau sembuh, engkau harus mandi di sungai Yordan 7 kali. Wow, 7 kali. Terus Naaman berpikir, wow,
kenapa aku harus mandi di sungai Yordan? Bukankah ada sungai-sungai yang lain yang lebih bersih, yang lebih bagus? Bukan sungai Yordan. Terus juga Naaman berpikir bahwa setidaknya Nabi itu berkata bahwa sembuhlah maka aku sembuh. Tetapi kenapa dia tidak berkata seperti itu, tetapi menyuruh aku untuk mandi di sungai Yordan? Tetapi adik-adik harus tahu, ini adalah cara Tuhan. Kemudian orang-orang yang mengikuti Naaman berkata, Tuanku, bukankah Tuanku mau sembuh? Dengarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Akhirnya Naaman pergi ke sungai Yordan dan dia merendamkan dirinya di sungai Yordan. Pertama kali, wow, belum sembuh. Kedua kali, juga belum ada sembuhnya. Ketiga kali, wow, gak sembuh-sembuh nih. Keempat kali juga belum ada tanda kesembuhan. Kelima kali sampai keenam. Dan ketika Naaman merendamkan tubuhnya di sungai Yordan ketujuh kali dan dia keluar dari air, adik-adik tahu apa yang terjadi? Naaman disembuhkan oleh Tuhan. Seluruh tubuhnya yang penuh luka, yang sakit kusta, yang penuh dengan borok, disembuhkan oleh Tuhan. Dan kulit dari Naaman ini, firman Tuhan katakan, menjadi kulit seperti seorang bayi. Nah, sangat bagus. Tuhan menyembuhkan dengan sempurna karena Naaman taat kepada apa yang dikatakan oleh nabi yang dipakai oleh Tuhan. Nah, adik-adik, pesan firman Tuhan saat ini, ketaatan mendatangkan mujizat. Sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, kita harus belajar taat. Yang pertama, taat kepada siapa dulu yang ada di rumah? Kepada orang tua. Yang kedua, yang ada di sekolah, taat kepada guru-guru. Yang ketiga, taat kepada siapa? Tuhan. Tuhan yang terutama harus kita taati, apalagi firman Tuhan. Adik-adik, biarlah di hari-hari ini kita harus belajar taat melakukan firman Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Karena ketika adik-adik taat, ketika adik-adik dengar-dengaran, maka berkat Tuhan, mujizat Tuhan, bahkan hal-hal yang baik akan Tuhan berikan kepada anak-anak sekolah minggu semua, kepada adik-adik yang ada di rumah. Kita belajar dari Naaman ini, walaupun mustahil dia untuk sembuh, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil karena dia taat kepada apa yang sudah diperintahkan oleh nabi yang dipakai oleh Tuhan, sehingga kesembuhan Naaman terima dan dia pulang kembali dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sehat. Nah, adik-adik, kita belajar melalui firman Tuhan saat ini ya. Biarlah di hari-hari ini anak-anak sekolah minggu GPD Isola Gracia Jatiwangi boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada firman Tuhan, anak-anak yang juga dengar-dengaran dan taat kepada orang tua. Sampai di sini firman Tuhan. Kita sama-sama mau berdoa. Yang sudah baca Alkitab, kita terus baca tadi ya. Dari 2 Raja-Raja 5 ini ayat 1 sampai 27. Semuanya tutup Alkitab. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar saat ini. Melalui kehidupan Naaman, kami belajar untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat kepada perintah Tuhan, yang taat dan menghormati orang tua. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah sekolah minggu saat
saat ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, dan kami sudah diberkati lewat firman Tuhan. Kami akan menutup ibadah sekolah minggu saat ini. Kami percaya sepanjang minggu ini kami semua ada di dalam perlindungan Tuhan, kesehatan, kekuatan, kepinteran, hikmat Tuhan, perlindungan Tuhan menjadi bagian seluruh anak-anak sekolah minggu, bahkan orang tua mereka, seluruh orang tua anak-anak sekolah minggu dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini, dan kami akan menutup ibadah sekolah minggu kami. Kami percaya berkat Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami menutup ibadah sekolah minggu kami saat ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.